Selamat malam semuanya, apa kabar? Puji Tuhan, di tengah hari cuaca yang panas, tetapi tidak membuat kita cepat capek, tapi membuat kita tambah semangat belajar firman Tuhan. Kita mau sama-sama juga mau memuji, memuliakan namanya. Sebelum kita mulai kreatif pada malam hari ini, mari kita kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Dan intinya kami mengucap syukur dalam kehidupan kami buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari saat kami membuka mata kami. Terima kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh beraktivitas dari pagi, siang, sore hingga hari ini. Kami boleh datang kembali bersama-sama saudara seiman untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu, juga belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah nama-Mu sendiri yang ditinggikan tempat ini ya Tuhan. Memakai kehidupan kami lebih lagi menjadi alat dalam kerajaan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya kasih Allah yang kita sembah gak pernah berkesudahan, amin. Gak pernah henti-hentinya, terus kasih Allah mengalir dalam kehidupan kita. Saya mau undang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menaikkan kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Sama-sama kata. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin. Amin. Silakan kita sekedar nyanyikan gitu
bahwa kita benar-benar memuji, menyembah Dia. Kita mau memberikan hidup kita yang terbaik buat Dia. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, sembah dan puji. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Amin. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Sembah dan puji, luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Amin.
Wah, Gyeonggi ya. Masih ada suasananya, apalagi ada lontong cap gome. Luar biasa. Hari ini kita akan merenungkan ya satu bagian firman Tuhan secara praktis, bukan seminar tapi perenungan iman Kristen dan tradisi orang Tionghoa. Iman Kristen dan tradisi orang Tionghoa. Karena banyak orang bertanya dan itu selalu diulang-ulang, nggak tahu kenapa. Boleh nggak orang Kristen bagi-bagi angpau? Ya. Saya jawabnya ya boleh saja ya. Kalau nggak mau terima, kasihkan aku. Gitu ya. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji Engkau, menyaksikan kebesaran-Mu. Dan malam hari ini pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat kepadanya, supaya apa yang mau disampaikan melalui perenungan malam ini boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi ada dua kata penting ya, satu iman Kristen, satu lagi tradisi. Dalam hal ini tradisi Tionghoa. Iman Kristen itu apa? Iman Kristen itu merupakan sikap percaya, menaruh percaya. Percaya itu apa? Berserah sepenuhnya kepada Allah. Ya. Yaitu dalam Yesus Kristus. Sehingga kalau kita katakan aku ini beriman, berarti aku ini tidak mengandalkan siapa-siapa lagi. Aku ini tidak mengandalkan orang, tapi aku mengandalkan kekuatan, kebijaksanaan daripada Allah dan firman-Nya. Bukan lagi kepada orang hebat. Itu iman Kristen. Sedangkan tradisi adalah kebiasaan yang turun-temurun pada masa-masa lalu. Ya, bisa saja mereka dipengaruhi oleh semacam mistis atau mitos, seperti tadi masalah angpau ya. Itu tradisinya adalah mereka itu percaya ada, orang Tionghoa percaya ada Dewa Nian, katanya tahun kayak Dewa Nian itu jahat ya. Tapi dia takut sama mercon dan yang merah-merah begitu ya, merah-merah begini, takut dia sama ini ya, gerak berani datang gitu ya. Terutama makanya bikinnya jadi angpau ya. Kenapa kita sebagai orang percaya bisa sampai kayaknya bisa terima? Ada satu dua orang memang tidak bisa diterima, entah karena dia pelit atau nggak tahu kenapa ya, pokoknya gitu ya. Terserah mereka. Tapi bebas ini, nggak dipaksakan. Pertanyaan kenapa kita bisa terima? Karena kita waktu lakukan itu bukan untuk mitos tersebut. Bukan untuk menyembah, kan untuk anak biar senang-senang belajar dari orang Tionghoa yang bisa mengasihi orang tua. Imlek bagi mereka itu satu perdamaian, seperti diajarkan oleh firman Tuhan. Kumpul keluarga. Ya, kalau ada perselisihan di situ mereka salam-salaman, maaf-maafan. Kalau dulu di tengah-tengah tahun ada yang tidak saling ngomong, bisa kumpul, ngomong kembali. Kasih-kasih angpau, damai gitu ya, enggak, bukan sogok maksudnya gitu ya. Tapi maksudnya adalah yang lebih tua kasih yang muda, anak-anak yang sudah menikah bisa juga kasih ke orang tua, atau mereka yang belum menikah juga dapat. Ya, kasihan yang sudah menikah harus habis banyak gitu ya. Ya. Nah, iman Kristen
kita sebagai orang percaya, kita menghargai budaya, terutama kalau orang Tionghoa ya budaya Tionghoa, sejauh tidak menggantikan penyembahan, ya, hanya sungguh-sungguh fokusnya tetap menyembah kepada Allah Tritunggal. Itu kuncinya saja. Ketika perayaan Imlek itu, ini salah satu ya, difokuskan untuk penyembahan berhala, kita harus jauhkan, tidak boleh ya. Alkitab yang mau saya kutip malam ini adalah cukup banyak, cuma kita gak bahas, saudara bisa baca-baca nanti di rumah. Markus 7 ayat 1 sampai 13 saya bacakan ya, supaya saya gak yakin saudara baca di rumah soalnya ya. Jadi saya mau bacakan ya. Saya bacakan aja karena udah capek, tadi bilang tuh udah capek 300 mile dia jalan ya, ngeri sekali gitu ya. Tapi saya ambil lebih sedikit ya. Saya lebih sedikit ya. San Francisco LA gitu ya. Cuma hari ini aja, dia tiap hari ngeri sekali ya. Jadi Markus 7 1 sampai 13 saya bacakan. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpama hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, untuk persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Jadi ada masalah cuci tangan, masalah mandi. Karena ada tradisi orang Yahudi yang taat kepada ajaran adat istiadat, mereka harus cuci tangan dulu. Bagus gak cuci tangan? Sebenarnya bagus ya, mungkin kalau sudah lapar makan tanpa cuci tangan gitu ya. Ya, gak mandi dulu langsung sudah makan ya. Ini semua sudah mandi lah ya. Nah, jadi bukan masalah mandi sama gak cuci tangan, tapi masalahnya adalah hati. Ya, masalahnya adalah hati. Orang Tionghoa itu konteksnya orang Tionghoa ya. Dulu zaman orang tua saya selalu banyak aturannya. Kalau makan, tadi makan, nggak boleh ketok-ketok piring.
Kenapa? Nanti datang penghuni piringnya. Orang Kristen juga demikian. Kalau makan ya gak boleh ketuk-ketuk piring, nanti pecah. Ya, piringnya pecah dong ya. Kalau yang kertas sobek nanti ya. Kalau makan gak boleh duduk di pintu. Masuk angin ya. Orang lewat gak bisa gitu ya. Nanti mengganggu lah. Lontongnya tumpah ya. Ya. Jadi kita ambil yang positif. Itu orang percaya. Firman Tuhan ingin mengajarkan adalah bukan masalah yang terlihat, perbuatan yang terlihat, tapi hatimu. Apa artinya engkau kelihatannya bersih di luar, tapi di dalamnya busuk misalnya? Firman Tuhan ingin mengajarkan di dalam itu lebih penting. Sekedar mencuci tangannya penting, tapi gak harus menjadi penting sekali. Yang paling penting adalah hatimu. Makanya jangan gantikan ibadah kepada Tuhan hanya dengan hal-hal yang kelihatan. Hal-hal yang kelihatan itu sifatnya manusiawi, supaya orang lain memuji, supaya orang lain melihat, supaya orang lain menganggap kita itu lebih suci, lebih pandai, lebih pintar. Makanya kalau di konteks ke orang percaya, doa pun diajarkan supaya apa? Masuk ke kamar. Jangan di pinggir-pinggir jalan, supaya dilihat orang. Jangan seperti begitu, sembunyi di kamar. Bahkan ada firman Tuhan, beberapa bagian mencatat waktu Yesus menyembuhkan orang dari sakit, buat mujizat, dia katakan, jangan kasih tahu orang lain. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk di-showkan kepada orang lain lihat, bukan. Tapi apa? Biarlah engkau sendiri yang dengan Tuhan, bukan untuk dipamerkan sehingga membuat engkau bangga, bahkan bisa menjadi sombong. Makanya muncul yang disebut dengan kesombongan rohani. Sehingga ada orang yang membatalkan zaman perjanjian baru di Matius 15 misalnya. Ada orang yang membatalkan firman Allah demi adat istiadat. Firman Allah dibatalkan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bahasa asli Alkitab ya, tradisi itu ada muncul dengan kata, bahasa Alkitabnya disebut paradosis ya. Paradosis itu tradisi. Artinya apa? Artinya sesuatu yang diteruskan kepada murid-murid. Boleh gak tradisi itu dipegang, dilakukan? Boleh. Sisi positifnya boleh. Kenapa? Asal tidak melanggar firman Tuhan. Sisi negatifnya tidak boleh, selama ada berhubungan dengan berhala, maka tradisi itu harus dinegatifkan, tidak boleh. Jadi kuncinya gampang sekali. Kita sebenarnya tahu jawabannya, cuma seringkali selalu ditanya ulang, menanyakan berulang-ulang. Mana tahu ya, kita di rumah kadang-kadang mungkin di sini masih kurang ya, karena kita gak tinggal sama orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua, gak tinggal sama nenek kita, atau mungkin sudah ada sudah tidak ada, gak tinggal sama papa mama, belum lagi adiknya papa, adiknya mama. Ya, maafkan, kadang-kala waktu kumpul mereka lihat orang percaya, mereka itu suka sekali campur urusan. Campur urusan orang Kristen itu, ya kan? Mereka masak-masakan yang sudah dipersembahkan ke berhala. Nah, waktu itu kita mulai menghadapi pencobaan. Lontong loh itu enak ya, tapi sudah dipersembahkan ya. Boleh gak kita makan?
Itu kan jadi pertanyaan. Ya. Kalau kita makan, nanti mereka ngejek, ini sudah persembahkan. Ya. Tapi bagi orang percaya boleh gak? Boleh gak? Boleh lah ya. Kenapa? Karena kita gak percaya. Makanan ya tetap makanan. Asal tidak mengganggu atau menjadi batu sandungan, dikatakan. Setiap yang masuk itu pokoknya halal. Ya. Yang keluar aja yang tidak halal gitu ya. Ya. Tapi di Medan yang dijual aja dibuat tidak halal gitu, diharam-haramkan gitu. Suruh tutup ribut sampai hari ini gitu ya. Gara-gara ada orang yang jual babi mau ditutup ya lapaknya gitu ya. Nah, ada 3 hal yang mau kita pelajari sebagai topik utama perenungan kita mengenai tradisi dan juga iman Kristen ini. Pertama, yaitu objeknya. Objeknya yaitu Allah. Bagi orang Kristen, iman Kristen itu Allah. Fokusnya adalah Allah. Hanya Allah yang disembah. Satu-satunya pengantara yaitu Allah melalui Yesus Kristus. Itu fokus kita. Ya. Jadi iman Kristen Allah. Penyembahan dan doa tidak diberikan kepada roh leluhur. Karena tidak ada pengantara lain selain Yesus Kristus. Itu kuncinya. Makanya kalau kita hadir di upacara orang yang meninggal, ya, kan kita lihat kadang-kadang orang di depan peti mati itu berdoa. Dia bukan berdoa supaya yang mati itu masuk surga, bukan. Ya. Dia sudah meninggal. Firman Tuhan kan ingatkan, selama engkau masih hidup, kalau belum menerima Tuhan. Ya. Jadi waktu dia hidup, dia harus ambil kesempatan. Makanya kita masih diberikan kehidupan, kita mesti cepat-cepat ambil kesempatan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka yang sudah meninggal, kalau belum percaya, ya sudah. Kalau sudah ya mereka sudah masuk surga. Kita yakin itu. Itu sebabnya orang-orang yang berdiri di pinggir peti itu, mereka berdoa, kelihatan berdoa. Mereka itu bukan berdoa untuk yang sedang meninggal itu. Dia berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih hidup, supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan penghiburan. Yang belum percaya supaya mereka percaya. Itu doa kita. Jadi itu yang kita lakukan. Karena pengantara kita itu hanya Yesus satu-satunya. Melalui dia, dengan percaya sungguh-sungguh, dengan beriman sungguh-sungguh, orang yang bisa beriman adalah orang yang masih hidup. Kalau dia sudah tidak hidup lagi, ya tidak bisa beriman. Tapi dalam tradisi orang Tionghoa, objeknya apa? Objeknya itu beda. Misalnya, tahu apa itu? Semua ngerti apa itu cengbing? Ya, cengbing itu biasanya menjelang waktunya hampir sama dengan Paskah. Mereka ke kuburan. Ya, ke kuburan nenek lah, nenek, kakek, papa, mama. Pokoknya ke kuburan. Jadi waktunya itu bulan Mei ya, bulan Mei. Ya. Ya 7 bukan 7 itu untuk setan-setan punya gitu ya. Kalau Mei itu mereka atau sekitar April begitulah, cengbing mereka ke kuburan gitu. Nah, kalau yang Mei itu ada hari raya setan-setan gitu. Jadi mereka masak makanan, taruh di satu tempat, nanti boleh rebut tuh. Ya, zaman sekarang makin ganas setannya gitu. Begitu taruh langsung diambil oleh setan-setannya. Iya betul. Iya. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, kita nggak tahu menau di kampung itu ada acara seperti itu. Bukan di gereja loh ya, di tempat orang sembahyang. Kita kecil-kecil nggak tahu, datang juga baris itu.
Mereka masak makanan banyak, begitu selesai dibagi-bagikan. Waktu itu setan-setan kecilnya masih baik-baik. Zaman sekarang, saya lihat di video-video, nggak tahu di Indonesia gimana, belum apa-apa setannya sudah rebut semuanya. Ada yang naik motor, naik mobil juga turun, ambil langsung bawa 1 ekor babi, 1 ekor ayam, 1 ekor bebek, dibawa pergi semuanya. Tapi si penyembah itu lebih pintar sekarang. Dia gak mau lagi di depan rumah, dia di atas loteng. Lantai 4, di lantai 4 lah dia situ. Kali gak bisa ngambil lagi dia. Mungkin dia bilang begitu. Nah tadi cengbeng ya. Lalu sembahyang leluhur. Ada juga sembahyang makan kue kalau bulan 8, 15 itu kue punya. Kue kan? Kue yang dijual itu daun cupnya ya. Kalau 7 itu yang setan-setan. Kalau bulan 7 itu orang Tionghoa jarang-jarang pesta menikah. Takut setannya ikut-ikutan datang ya. Jadi mereka tidak mau acara itu. Ya, bukan hari yang gembira itu ya. Nah, masih ada lagi kalau mau Imlek itu 1 bulan sebelumnya atau ya kira-kira begitu, ada dibikin lagi kue-kue bulat-bulat onde-onde. Ya. Pernah ya onde-onde ya? Saya bisa bikin gitu, onde-onde. Manis-manis ya. Ya. Katanya kalau makan umur tambah 1 om. Ya. Jadi kalau nggak makan juga tambah 1. Jadi makan nggak makan tambah 1. Ya lebih baik makan gitu ya. Ya. Nah, bagi konsep orang Tionghoa, leluhur dihormati bahkan sering dianggap sebagai pengantara, pelindung. Jadi dikasih persembahan, dikasih makanan, dikasih pembakaran dupa, kemudian melakukan sujud sembah ritual. Nah, itulah yang terletak perbedaan antara objeknya orang percaya dengan objeknya orang yang tidak percaya. Prakteknya itu dapat bergeser. Dari awalnya kita hormat pada orang tua, sekarang menjadi menyembah kepada orang tua. Jadi itu ada unsur-unsur penyembahan. Nah, unsur-unsur penyembahan inilah yang bisa menggeser iman kepercayaan orang percaya. Itu sebabnya yang seperti itu kita harus bijaksana dalam menghadapi seperti itu. Jadi yang kita percaya adalah tetap Allah sebagai objek utama. Jadi dari pandangan Alkitab, segala bentuk sujud, penyembahan, persembahan, dan doa yang bersifat ibadah kepada roh selain Allah dikategorikan itu sebagai penyembahan berhala. Jadi itu garis bawahi, hanya itu aja. Ya, paling gampang. Ya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama objek penyembahannya, yang kedua otoritas tertinggi. Iman Kristen mempunyai otoritas tertinggi, yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus menegur ketika tradisi manusia itu membuat firman Tuhan menjadi tidak berlaku. Maka firman Tuhan katakan dalam Markus 7:13, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu. Saya mau tanya, sampai hari ini adat istiadat apa yang saudara masih pelihara, yang menurut saudara yang tidak sebagai orang tradisi, baik itu di sini kan macam-macam ya, Tionghoa ataupun Tapanuli, Manado gitu ya. Ibu dari Jawa atau dari mana Bu? Dari mana Bu? Dari Ambon. Ada nggak tradisi-tradisi yang
kita sebagai orang percaya tapi masih bingung dengan kepercayaan dari orang-orang dulu itu, yang selalu mempengaruhi kita, menghantui kita. Kadang itu mengganggu, gitu ya. Orang tua mengajarkan, hei, kamu anak pertama, tidak boleh menikah dulu. Yang kedua tidak boleh menikah dulu, gak boleh melangkahi yang besar. Kalau mau melangkahi ada syaratnya, sogok dulu kokonya, cecenya, yang beli apa gitu, sogok supaya dia pas lah, dapat bebas boleh lewati. Itu merupakan tradisi. Bagi orang percaya tentu kita gak seperti itu. Ada juga mereka begitu menghargai yang disebut dengan Sion. Tahun ini kan kuda api, fire horse katanya ya, kuda api. Tapi mungkin di antara binatang-binatang Sion itu kuda paling bagus ya. Iya enggak ya? Kalau kena Sion tikus kan kurang enak ya. Sion ular gitu ya. Ya, apalagi ya? Sion kecoa, nggak ada kecoa. Anjing. Tahun depan itu kambing. Naga juga bagus, cuma naga kan kita nggak pernah lihat naga. Tapi Sion kuda. Sampai di Jakarta atau di Semarang orang naik kuda. Saya sedang pikir tahun depan Sion kambing, masa dia naik kambing ya? Ya. Belum lagi Sion tikus gitu ya. Jadi antara Sion itu dulu orang zaman dulu yang tidak percaya iman dalam tradisi itu, mereka kadang-kadang bisa percaya bahwa orang-orang tertentu itu gak boleh naik pesawat loh, gak boleh keluar kota. Lu bayangkan, anaknya itu kerjanya harus keluar kota, sales, apa segala macam. Tahun ini gak boleh, bangkrut lah dia ya. Ya. Kan gak masuk akal. Ya. Itu sebabnya maka di iman Kristen kata paradosis dipakai sebagai tradisi manusiawi, tidak boleh bertentangan dengan firman Allah. Selama dia bertentangan, harus dijauhkan, tidak boleh diikuti. Banyak ajaran nenek moyang kita yang kalau bertentangan, itu sebenarnya maka sebagai orang percaya kita perlu sungguh-sungguh menyeleksi. Jangan berdiri dua kaki, satu pihak kita sungguh-sungguh di gereja doa dan sebagainya, tapi di rumah masih kita praktekkan hal-hal yang kita jelas-jelas tahu bertentangan. Harus kita benar-benar menghindarinya. Ajaran yang boleh dipegang selama ini yang harus kita imani bersama adalah, pertama, tidak bertentangan dengan firman Tuhan karena otoritasnya adalah firman Tuhan. Tidak menggantikan firman Tuhan karena otoritasnya adalah firman Tuhan. Tidak menjadi sarana penyembahan kepada ilah-ilah lain karena otoritasnya adalah Tuhan. Yang ketiga, saudara. Kalau tadi yang pertama dikatakan sikap hati kita, yang kedua otoritas, maka yang ketiga sumber pengharapan. Ya, sumber pengharapannya. Apa sumber pengharapan yang bisa kita harapkan dari yang kita pelajari hari ini? Sumber pengharapan yang pertama adalah bahwa pusat pengharapan itu dari kematian Yesus. Kalau tadi objeknya adalah Tuhan, kemudian otoritasnya adalah Tuhan. Sekarang sumber pengharapannya juga adalah Tuhan.
Semua itu mengharapkan Tuhan itu yang melakukan sesuatu. Dan kita harus percaya bahwasannya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, tidak mencelakakan kita. Ada sejenis konsep orang percaya yang kalau dia ada masalah, dia tuduh. Orang sini nggak ada ya. Kalau dia mengalami kesulitan, dia menuduh Tuhan itu menghukum dia jahat. Saya ulangi. Contohnya begini. Contohnya ada seorang ibu, ini yang saya kenal. Suatu hari dia jalan pagi, dia jatuh. Kemudian kakinya itu harus digips. Tangannya pun digips. Lalu dia bilang, ini Tuhan hukum saya. Karena beberapa waktu yang lalu saya jahat kepada cucu saya. Tuhan kita itu gak akan seperti dia, gak balas dendam seperti begitu. Tapi iman non-Kristen, tradisi, ajarannya seperti begitu. Jangan kencing sembarangan, katanya gitu ya. Maaf ya. Jangan melangkahi. Ada orang sembahyang jangan dilangkahi. Nanti kakimu bengkak. Nanti sakit perut. Awas, katanya. Bisa menghukum kamu. Nah saudara, kalau Tuhan yang saya sembah jahat seperti begitu, Tuhan Yesus yang kita sembah bisa jahat seperti begitu, saya gak mau sembah dia. Justru dia baik. Dia mengajarkan tentang kasih. Dia mengajar tentang pengampunan. Dia mengajar tentang melupakan, melupakan semua yang kita perbuat, asal kita percaya, bertobat. Nah itu Tuhan yang kita sembah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang masih punya konsep, Tuhan aku jahat padamu, Tuhan jahat padamu gitu. Sehingga kita anggap Tuhan itu seperti teman kita yang suka-suka sakit hati. Iya kan? Yang suka-suka sakit hati. Teman kita kan seperti itu. Sini gak ada sekali lagi orang lain. Ya. Orang-orang gereja kadang-kadang ngaku orang percaya bisa sakit hati, suka-suka. Ya. Diomongin sakit hati. Dia omong orang lain, dia juga sakit hati ya. Dia omongin, dia sakit hati. Sini gak ada Bu ya, gak ada. Nah, jadi kalau kita anggap Tuhan kita seperti model begitu kan gawat. Tuhan kita gak demikian. Engkau tidak menyembah, ya absenlah kalian gak datang ke gereja berapa kali misalnya. Tuhan tak baik sama kalian. Dia tidak pernah marah. Dia selalu beri kesempatan. Makanya Tuhan yang kita sembah itu seperti seorang bapak yang selalu menantikan anaknya itu pulang. Anak yang kurang ajar, yang minta warisan pada waktu bapaknya masih hidup. Dia selalu tunggu anaknya kapan pulang. Barangkali pagi, siang, malam, dia tunggu kapan pulang anakku itu. Tetap sayang. Dia tidak tulis di koran, mulai hari ini kalau engkau mengambil warisanku, tidak lagi diakui anak. Enggak, tetap dia tunggu menyambut anaknya. Adakan pesta. Itu Tuhan yang kita sembah seperti itu. Jadi dia tidak jahat. Makanya kalau kita sebut dia berotoritas, kalau kita sebut dia sebagai sumber pengharapan, nah inilah Tuhan kita. Kita bisa berharap kepada dia sepenuhnya. Paulus mengingatkan pada kita ya, Rasul Paulus itu dia ingatkan pada kita, jangan kita ditawan oleh filsafat-filsafat kosong. Kalau saudara ada kesempatan buka Kolose 2:8 misalnya. Filsafat-filsafat yang omong kosong, yang palsu, ajaran turun-temurun daripada dunia, yang tidak taat pada Kristus. Selama tidak taat pada Kristus, maka ajaran tersebut akan menimbulkan hal-hal yang negatif.
Jadi dasarnya adalah banyak macam. Imlek itu juga banyak peraturan. Kalau orang Tionghoa benar, dia harus bersihkan rumah, ya, supaya benar-benar menyambut tahun baru. Merah, dia harus beli baju baru karena menyambut tahun baru, celana baru, sepatu baru, menyambut baru. Sediakan makanan, pesta-pesta, kumpul anak-anak sekeluarga, ya. Kemudian rumah itu pada hari itu harus bersih, tidak boleh disapu, karena engkau sapu akan mengusir berkat-berkat itu pergi. Itu menurut kepercayaan tradisi Tionghoa. Nah, sekarang kita kepada iman Kristen kan tidak seperti demikian, iya kan? Ya, banyak hal yang kita bisa terapkan. Contoh, boleh gak pakai baju baru? Boleh, kalau ada duit ya pergi beli, ya. Mau pagi pakai, siang ganti-ganti juga gak apa-apa gitu ya. Ya. Boleh gak bersih-bersih rumah? Boleh, kalau bisa tiap hari, jangan pada waktu Imlek saja gitu ya. Ya. Boleh gak nyapu pada hari? Ya boleh aja, karena ya hari itu memang sudah sapu bersih, ngapain sapu lagi gitu ya. Kan bisa begitu. Bukan dari konsep percayanya yang kita ambil, tapi dari konsep apa? Konsep yang masuk akal, ya. Alkitab mengajarkan takut akan Tuhan, bukan takut akan roh. Jadi semua roh kuasa pemerintah ditaklukkan oleh kuasa Kristus, bukan kuasa dunia yang menaklukkan Kristus, bukan tradisi menaklukkan Kristus. Jadi malam ini apa yang bisa kita pelajari? Saya mencatat di sini beberapa hal ya. Ada 4. Saya singkatkan aja ya. Pertama, sikap hati. Kita hormat kepada tradisi, tapi bukan untuk menyembah. Itu pertama, singkat aja. Hormat, tapi bukan untuk menyembah. Yang kedua, perlu diuji apakah sesuai dengan iman Tuhan atau tidak sesuai. Kita tidak usah bertengkar dengan mereka yang memang belum percaya sampai dunia kiamat pun ya tetap begitu. Kita sesama orang percaya sekarang kita uji dulu, ya. Kita uji dulu. Kita bukan ajak orang berantem, keluarga, famili yang mestinya damai gara-gara kita ada orang percaya di situ. Kita pendeta Saud bilang perlu diuji. Hormat, gak boleh nyembah, orang sembah kalian marah-marah. Bukan begitu maksudnya. Untuk itu ada penginjilan pribadi langsung ya. Yang lain, pendidikan dalam keluarga. Kita perlu ajarkan bagi pasangan muda yang masih punya anak di sini, ajarkan seperti itu bagus ya. Karena mengajarkan anak-anak boleh dekat dengan orang tua, itu kan gak apa-apa gitu. Mengajarkan anak-anak hormat pada orang tua. Sejak kecil mereka sudah diajarkan seperti begitu, saling memaafkan dan sebagainya, makan bersama. Zaman sekarang ya, anak saya pernah lewati masa-masa remaja, pemuda, ya sekarang sudah kerja. Kita lihat mereka hidup di sini gak gampang. Waktu kecil mungkin masih mau ikut kita ya. Ya sudah besar, kadang-kadang mereka gak mau. Saya hanya bersyukur pada Tuhan. Ya, anak-anak kami walaupun gak banyak, hanya 2, sampai umur sekarang masih mau bersama-sama kita melayani gitu. Gak gampang ajak mereka untuk sama-sama. Latar belakang berbeda, bahasanya berbeda. Dia duduk, saya ngomong, mungkin dia hanya bisa ngerti 50%. Iya kan? Ngapain dia ke tempat kita? Padahal dia sudah ke gereja yang berbahasa Inggris misalnya. Tapi dengan adanya kita tetap mempertahankan kita sebagai tanda kutip orang Asia, tanda kutip kita orang Tionghoa, orang Indonesia yang punya semangat seperti itu, ya kita maunya bisa tetap bersama-sama begitu.
Saya datang ke rumah teman, saya tanya, rumahnya besar, banyak sekali, ada 7 kamar, anaknya 2, kamarnya semua kosong. Kata anakmu di mana? 15 menit dari sini. Kemana dia? Dia kerja. Tinggal di mana? Dia sewa sendiri apartemen, nggak mau tinggal di rumah. Anak modern ya. Kenapa? Takut diganggu katanya. Tidak mau, nggak ada privasinya kalau ada papa mama. Ya, sebentar-bentar papa mama kasih vitamin, kasih makan, ya, tanya sudah mandi belum, ya, kenapa kok di kamar lama kali, berulang-ulang begitu, dia jengkel, bisa jengkel. Ya. Saudara, itu yang terjadi zaman sekarang. Ya. Tapi yang terakhir, hal ini juga sebagai konteks pelayanan kita, sebagai kita orang percaya melihat kondisi seperti ini, kalau kita kenal baik, yaitu bisa kita layani mereka, jangkau mereka, supaya mereka itu dimurnikan iman kepercayaan. Ya, bayangkan kalau nenek saya waktu dia tidur, saya kasih dia makan bubur aja, dia gak bisa makan, apalagi kalau dia sudah gak ada lagi misalnya. Ya kan, jadi itu kadang-kadang yang perlu kita, ya gak perlu sampai berontak, sampai berdebat dan sebagainya. Tapi disinilah kita sebagai orang percaya mengambil kesempatan itu sebagai kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk mengasihi mereka, bukan dengan benci. Ya, sebagian mungkin orang tuanya belum percaya, tapi bukan dengan cara membenci, dengan cara marah-marah, bukan. Istri saya, dia sharingkan firman Tuhan buat mamanya sampai 30 tahun kita, ya. Kita mulai dari tinggal di Surabaya 95 sudah, sebelum 95 kita sudah 90 sudah kuliah di Malang. Kalau telepon ke rumah itu interlokal, ya, pakai kartu. Telepon ke Medan, sudah cerita-cerita tentang Yesus, dia gantung teleponnya, diam, dia gantung pulsa kita jalan, celaka. Setiap kali begitu, jadi gak bisa lama. Itu kalau di Malang hanya ada setengah jam boleh saling telepon. Untuk mahasiswa yang ratusan orang hanya boleh setengah jam boleh saling telepon. Bayangkan, dulu gak ada HP, hanya mengandalkan telepon kantor. Jadi gak selalu pakai kesempatan memakai telepon. Sampai sudah kami berkeluarga, pindah di Surabaya, telepon kalau cerita tentang Yesus dia gantung. Pindah ke Amerika, dia gantung juga, lebih mahal. Kartunya lebih mahal, belum ada WhatsApp. Waktu zaman WhatsApp dia sudah meninggal dunia. Tapi puji Tuhan, sebelum dia meninggal, ada kesempatan Ibu Susan pulang ke Medan, ceritakan tentang Tuhan Yesus, dia mau percaya. Jadi ada waktunya, bukan ajak berantem, bukan jadi musuh, jadi teman, sampai dia mau percaya. Perlu sabar, kayak dia sabar sekali, ya. Ya, perlu sabar. Sabar itu bahasa Inggrisnya long suffering, ya. Penderitaan yang panjang, sabar, ya. Ya pokoknya kalau sabar harus berani menderita. Jadi bisa pakai kesempatan untuk itu. Apalagi orang tua, mereka itu sudah termakan tradisi penuh, ya. Gak susah diubah. Kadang doa juga susah mengubahnya gitu. Perlu bisa ubah, cuma perlu waktu, perlu kesabaran. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, inilah kira-kira yang saya bisa sharingkan untuk kita semuanya. Tentunya ini hanya kulit-kulitnya, kita bukan seminar, ya. Kita hanya sharing dari
yang praktis. Praktis saja. Tuhan memberkati. Ibu Sherly akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami dengar. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami semakin yakin menjadikan firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami. Kami hidup di dunia yang penuh dengan pengajaran, filsafat, dan lain sebagainya. Tapi biarlah kami tetap berpegang teguh terhadap firman Tuhan yang menjadi landasan kami di dalam berpikir, bertindak, maupun dalam moral kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami tahu kami melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Makasih. Tuhan berkati kita. Tuhannya, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat ya. Apakah di antara kita ada yang mau didoakan? Kalau tidak ada, mari kita berdoa ya. Kita naikkan pujian Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Benar Tuhan. Benar Tuhan, Kau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kami semua. Karena itu Tuhan, kami mau berseru dan berharap hanya kepada satu-satunya Allah yang penuh dengan kuasa. Dan saat ini sebagai anak-anak-Mu Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami mau bersatu hati, mau berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mau mengangkat nama-nama mereka di hadapan-Mu. Kami mau serahkan untuk Bapak Harili, Ibu Nina Paninda, Ibu Evita Marindang, Ibu Sylvia Sau, Dante Hardi, Arthur Palar, Anton Warau, dan semua saudara-saudara yang masih dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan yang berasal daripada-Mu boleh menjamah mereka satu persatu, sehingga mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan, sehingga melalui hidup mereka boleh menyaksikan kebesaran Tuhan, dan melalui ini juga hanya nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di gereja-Mu. Biarlah jemaat agensi kami rindu menjadi jemaat yang semakin dewasa di dalam iman, semakin saling mengasihi, saling mendoakan, saling menghibur, saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan biarlah juga jemaat ini Tuhan semakin bertumbuh di dalam iman pengenalan mereka akan firman Tuhan, sehingga jemaat ini Tuhan boleh menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia ini, boleh menjadi kesaksian yang benar, sehingga melalui hidup jemaat-Mu ini Tuhan, ada jiwa dan banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami mau berdoa untuk gembala kami, Pendeta Edi Francis, yang sedang berada di Indonesia di dalam mission trip. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati pelayanan dia di Indonesia. Kami rindu Tuhan, melalui kehadiran Pak Edi, Injil boleh disampaikan dan boleh banyak jiwa mendengar, dan Engkau sendiri yang boleh berbicara di hati mereka Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh dibawa kepada Tuhan, menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus.
kami berdoa secara khusus untuk Pak Edi, berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan, jauhkan dia dari hal-hal yang tidak baik maupun hal-hal yang ingin membuat pelayanan ini tidak berjalan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sendiri yang melindungi, menjaga dia, sehingga pada Maret 13 dia boleh kembali ke LA dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan, kami rindu biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh takut akan Engkau. Kami berdoa mulai dari presiden sampai pemerintahan yang terendah, diberikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh menjalani pemerintahan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Amerika. Kami rindu negara ini terjadi kebangunan rohani, politik, ekonomi, dan juga kami berdoa untuk kebijaksanaan imigrasi. Dan juga kami berdoa agar para liberal boleh kembali dan dapat bertobat. Terima kasih Tuhan. Pakailah gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di negara ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh menyebarkan Injil Kerajaan, bukan hanya melalui mulut kami, tapi melalui hidup kami, sehingga hidup kami menjadi kitab yang terbuka, dan melalui itu juga mereka boleh dibawa kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk setiap keluarga kami yang berada di Indonesia. Tuhan, kami berdoa biarlah keluarga kami yang berada di Indonesia, mereka tetap setia di dalam Engkau. Mereka tetap setia mengikut Engkau dengan benar. Dan bagi yang belum percaya, kami berdoa biarlah mereka boleh bertobat dan boleh diselamatkan dengan cara dan waktu Tuhan. Kami percaya setiap keluarga kami yang belum mengenal Engkau boleh dibawa dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Berkati para hamba-hamba Tuhan, pelihara mereka di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami mau serahkan setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Engkau tahu Tuhan, apapun yang kami hadapi. Mungkin kami tidak dapat menceritakan kepada teman kami, kepada orang-orang yang ada sekitar kami. Tapi kami memiliki Tuhan yang tahu segala pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Karena itu biarlah kami menyerahkan setiap pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Tolong setiap kami untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah jalan keluar dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami tahu apapun yang Tuhan buat adalah baik adanya. Karena itu berikan kami iman untuk tetap berharap dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, Engkaulah sumber kekuatan dalam menghadapi pergumulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini saya memberikan kesempatan tiap saudara untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kalau ada yang saudara ingin sampaikan kepada Tuhan, biarlah saudara sampaikan. Dia hadir di tempat ini dan dia mendengar setiap seruan dan pergumulan yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi di hari esok. Tapi yang kami tahu, kami memiliki Tuhan Yesus yang lebih besar dari setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan bersama dengan Engkau, kami yakin kami akan cakap menghadapi setiap pergumulan. Dan biarlah kami tetap mengandalkan Engkau
satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, biarlah Engkau menjawab setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin. Saudara, hari Minggu ini tetap ada ibadah seperti biasa jam 11. Mari kita beribadah, kita memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.